keadaan sehat, bahagia, happy terus, langgeng, dan rukun-rukun selalu. Saya Kak Ros yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi kisahnya ya. Kita ke pojokan dulu seperti biasa untuk melihat apa sih lagi update, ramai diperbincangkan, menjadi sorotan publik, dinanti-nantikan kelanjutan kabar beritanya. Dan juga menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini adalah sidang perdana gugatan perceraian Mbak Im Wong terhadap Paula ya. Nah ini kita lihat langsung seperti apa sih suasananya gitu. Karena dari cuplikan-cuplikan gitu terlihat pada saat menghampiri hakim gitu ya. Dari tayangan sih kayaknya Paula sama Mbak Im itu tidak terlihat bertegur sapa gitu. Nggak tahu mungkin di depan udah kali ya. Seperti apa suasana persidangan tadi pagi? Kita lihat yang berikut. Ya, yang tadi adalah yang di awal-awal itu adalah cuplikan suasana sebelum persidangan gitu ya. Jadi pas masuk ke ruang mediasi kan mereka mediasi dulu tuh untuk dikerubutin wartawan. Nah yang dicuplik itu adalah yaitu dikasih background apa segala macam. Jadi seolah-olah ya menggambarkan ya pasangan yang sempat ramai dulu ya kan. Namanya adalah Mbak Pau gitu ya. Sering bikin konten bareng tentang keluarga. Sekarang mereka berada di sidang perceraian gitu ya. Bersama tapi kok kehangatannya udah nggak ada gitu kali ya, gitu maksudnya netizen kan ya. Komentar netizen terhadap suasana tadi yang dicuplik oleh netizen juga adalah gini, padahal mereka mirip, kirain mah satu server, tapi apapun itu semoga ini yang terbaik, keduanya mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Berikutnya, tidak ada yang abadi di dunia ini, perasaan bisa berubah kapan saja. Tentu. Yang berikut, ih sedih, nggak tahu siapa yang salah, tapi semoga kalian mendapatkan yang terbaik. Lanjut berikutnya. Jodohnya sampai sini aja, sedih banget. Lanjut berikutnya. Semangat Mbak Paula, laki-laki bukan Mbak Im aja di dunia ini, pakai Y loh. Buktinya Iris Bella dapat yang lebih baik daripada Amar John. Amar John itu siapa? Yang berikut. Ada lagi? Gak ada komentarnya. Oke. Dan ya yang terbaru juga kayaknya mau sidang perdana, tiba-tiba Paula itu mengganti kuasa hukumnya ya. Jadi sebelumnya adalah Ibu Ana Yuking gitu kan. Dan katanya sudah ngobrol atau sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari bulan April. Tetapi baru-baru ini kemudian dicabut kuasanya dan Paula itu mengganti kuasa hukum. Sesudah dicabut kuasanya, Ibu Ana Yuking kemudian menggelar press conference gitu untuk menjelaskan bahwa dia bukan lagi sebagai kuasa hukum. Tapi yang menarik adalah pesannya buat Paula ya tentang hak asuh anak. Seperti apa kita lihat yang berikut. Aku setuju banget ya sama Bu Ana Yuking ya. Ini kan secara general gitu ya, bahwa ya anak-anak itu kan dia tidak memilih ya, tapi yang berseteru kan memang orang tuanya. Jadi kewajiban orang tuanya adalah tetap melindungi anak-anak. Jadi kalau bisa nggak usah huru-hara. Walaupun kalau dari sisi aku ya kalau ada huru-hara kan jadi berita. Tapi kan sebaiknya jangan kasihan karena ini jejak digital kan ada di mana-mana gitu ya nggak sih? Ya gitulah ya mudah-mudahan bisa terpisahnya dengan baik-baik ya. Dan yang terbaik juga terutama untuk anak-anaknya. Oke. Nih sisi-sisi lain yang menarik adalah Mbak Im itu sebelum sidang dia datang pagi gitu ya. Dan sempat makan di warteg menunggu sidang. Ini menarik ya menurut aku ya. Karena udah tahu tanggal 23 itu adalah sidang perdana. Udah pasti tuh wartawan nunggu ya kan. Kalau aku dulu mah diam-diam datang. Ini malah datang duluan makan di warteg. Emang gak sarapan apa di rumah Mbak Im? Seperti apa yang berikut ini? Oke baik. Ini ngomong-ngomong tadi tuh ya, ada netizen yang bilang gini ya mudah-mudahan ya ini terbaik buat mereka berdua. Siapa tahu dua-duanya dapat jodoh lagi yang baik kayak itu Iris Bella. Ini dia, wah itu sekarang menjadi panutan. Wah yang gak usah terlalu sedih lah, siapa tahu dapat jodoh lagi yang lebih baik gitu kan. Nah kita undang dia ada dua orang yang kemarin juga sempat posting kebahagiaannya Iris Bella. Ada Fairuz dan Riana Dea, kita lihat profil mereka berikut ini. Fairuz Ar-Rafiq, artis kelahiran 1986 yang merupakan anak pedangdut legendaris Ar-Rafiq ini menikah dengan Sony Septian pada 2017 dan dikaruniai anak bernama Queen Aizaz dan King Zafi serta seorang anak bernama King Faas dari pernikahan sebelumnya.
20 Oktober kemarin, Fairuz bersama suami dan iparnya mengunjungi makam ibu mertuanya Wati Siregar yang meninggal dunia pada 29 September lalu setelah 15 tahun berjuang melawan kanker serta mengunjungi makam papa mertuanya pada 11 Oktober. Fairuz yang merupakan sahabat dari artis Irish Bella ini 19 Oktober kemarin hadir ke pernikahan Irish Bella dan Haldi Sabri, pemilik sebuah klinik kecantikan dengan mahar sebuah masjid, hingga Fairuz mengatakan doa Irish dikabulkan satu persatu. Seperti apa kedekatan Fairuz dengan Irish Bella? Dan benarkah ini menjadi tahun terberat bagi Fairuz dan keluarga? Riana Dea Maharani, artis kelahiran 1989 ini memulai karir sebagai finalis cover girl Aneka Yes tahun 2005 dan debut dalam film berjudul Puber pada 2008. Perempuan yang menikah dengan aktor Puadin Reddy pada 2016 dan dikaruniai 3 anak ini baru merayakan anniversary pernikahan yang ke-8 tahun dan kerap membagikan momen saat touring bersama sang suami, diantaranya ke Solo, Malang, Banyuwangi hingga Bali. Perempuan yang bersahabat dengan Shireen Sungkar ini pada awal Oktober kemarin baru saja liburan bersama ke Korea Selatan dan mengaku rencananya akhirnya terwujud setelah sebelumnya sempat gagal. 19 Oktober kemarin, Riana Dea menghadiri pernikahan sahabatnya Irish Bella dengan Haldi Sabri dan menulis caption dengan mendoakan agar rumah tangga sahabatnya dapat selalu terjaga serta menjadi pasangan sehidup sesurga. Seperti apa momen berkesan Riana Dea saat touring dengan sang suami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sudah ada Fairuz dan Riana Dea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matching ya, kerudungnya hari ini putih semua. Oh iya. Ya. Lagi bersinar ya kan. Ini ada yang lagi ramai juga menjadi ya kegembiraan juga orang-orang yang melihat ya kabar bahagia Irish Bella menikah lagi. Dan ya, inilah deretan artis yang hadir dalam pernikahan Irish Bella. Ini kalau buat publik secara umum kaget gitu ya, karena kan nggak kelihatan ini sama siapa tiba-tiba jreng gitu ya. Seperti apa sih momen akad pernikahan Irish Bella? Yang berikut kita lihat dulu. Oke, coba kita baca dulu ini postingannya Fairuz ya, yang bilang bahwa melihat kamu ada di titik ini rasanya bahagia banget. Ini semua karena Allah begitu sayang sama kamu dan doa kamu dikabulkan Allah satu persatu. Diberikan pendamping hidup yang mencintaimu dengan tulus karena Allah. Jalan Allah begitu indah. Bahagia dunia akhirat bersama suami, anak-anak dan rumah tangga kamu dipenuhi keberkahan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin gitu kan. Nah, ini berarti kalian ini doamu satu persatu dikabulkan nih kalau katanya sama Fairuz ya. Apa aja sih sebetulnya yang menjadi doanya Irish Bella itu? Ya dia pengen bahagia lah pastinya gitu. Ya setiap orang yang pernah mengalami sebuah permasalahan dalam kehidupan dan akhirnya dia gagal, pastinya kan ingin suatu saat nanti dia pengen bahagia dan akhirnya dia dapet itu gitu. Jadinya aku happy banget gitu. Dan Ibel itu kan dia selama ini berdoa terus, dia melibatkan Allah, dilibatkan setiap semua proses langkahnya tuh dia melibatkan Allah. Jadi dia mendapatkan jodoh yang sekarang ini atas dasar pendekatannya sama Allah dan Allah kasih yang terbaik. Dan dia cerita atau kamu tahu sendiri seperti apa sih ibadahnya? Cerita jadi banget. Ibel itu kalau misalkan ada yang deketin dia banyak gitu, yang deketin dia banyak gitu tapi dia tuh kan memang pemilih dan nggak asal tiba-tiba mau gitu. Dan dia tuh pasti selalu setiap ada prosesnya itu dia berdoa terus bener nggak, karena kan pasti dia nggak mau gagal lagi kan, nggak mau salah langkah gitu. Nah begitu dia deket sama yang ini terus dia nyaman, ya nggak jadi masalah buat aku ya. Dan orangnya juga agamanya baik gitu, terus juga latar belakangnya juga baik gitu. Dan ini kan kemarin juga sempat dia melaksanakan ibadah umroh. Ya, itu apakah juga dalam rangka memantapkan hati pada saat itu? Betul ya. Salah satunya karena dia mau ibadah, terus juga dia pengen di saat dia ngambil keputusan nggak mau sampai salah. Jadi apa yang terjadi saat ini atas keyakinan semuanya atas jawaban Allah juga. Ini adalah jawaban Allah ya. Dipertemukan dengan suami yang imam, yang menjadi imam. Iya. Ini kan berarti kalian juga melihat ya bagaimana Allah menjawab doanya Ibel itu prosesnya seperti apa sih? Bisa diceritain nggak sih? Cepat banget sih. Cepet ya, banget. Itu benar-benar cepat banget prosesnya. Kebetulan tuh yang jodohnya memang ready. Jadi temennya ready. Oke, Terus karena memang ready-nya tuh lagi sibuk pas mau dikenalin, jadi dia ngenalin ke tetangga depan rumah aku yang partnernya Ibel. Jadi memang lingkungan kita juga, teman-teman kita juga gitu. Jadi ready minta tolong buat
ya dia mau kenalan sama Ibel, tolong dibantu. Jadi mereka yang lebih Perjuangannya juga iya, luar biasa sih. Kayak gimana? Laki-lakinya itu perjuangan ngedeketin Ibelnya luar udah biasa, udah lama, kemana-mana, udah lama. udah ke Serius? semua orang Cari pengen gimana ke Ibel. caranya bisa Iya. gitu. Iya, jadi Iya. Ibel yang aku bilang Ibel sebenarnya bukan tipe orang yang gampang memutuskan. Karena udah berkali-kali juga kayak Ibel. Udah berkali-kali, menolak tapi juga. akhirnya Yang ini. dia baru yakinnya itu ya baru belakangan ini. Ya, ternyata gitu. ya Allah nunjukin lah ya. Oh, memantapkan jadi si Mas hatinya. Haldi ini ya Berjuangnya udah lama, lama. udah ngejar Untuk- Ibel tuh udah banyak caranya. oh, jadi kenalannya berapa bulan terakhir? Baru banget. Baru belum begitu lama. Kenalnya sih sebenarnya minta kenalannya udah lama. Udah lama, kan? Udah lama, Sama tapi pas untuk akhirnya ketemu Iya. malah Allah mudahin. Masya Cepet. Langsung set. Iya ampun. itulah Masya jodoh Allah. nggak ada yang Iya tahu ya. benar Terus jodoh. maksudnya si suaminya ini betul-betul punya keyakinan gitu ya kan nggak mungkin Iya, tanpa keyakinan dia akan cari usaha. Kadang-kadang lo kalau diketemuin kesusahan langsung kali bukan dia gitu kan? Iya. Iya. Iya, soalnya kalau aku sih ngelihatnya waktu pas Ibel deket sama yang sekarang ini gitu suaminya, aku nanyanya detail banget dia siapa, ini apa segala macam aku tanyain bener-bener gitu. Kamu nanya ke Terus- dia ya? Keren Enggak, justru enggak. Jadi aku tanya ke Ibel langsung dan Ibel jawab, terus Ibel, Kak aku lagi deket sama ini, juga dia cerita gitu. Jadi dia memang, aku bilang, oh di saat aku tahu dia deket sama orang, oh aku tahu dia nggak gampang deket. Karena yang deketin dia kan Banyak, banyak iya, gitu. Terus mental. Nah yang begitu dia Nggak ini nyangka ya. masuk, oh ya berarti ada titik sesuatu hal yang memang koneksinya tuh Cocok. oke gitu. Gitu ya. Udah jadi teman-teman juga ikut menginterogasi. Kalau ada. Jadi ini bedanya apa? Bedanya adalah dia bedanya dari Iris Bella ya ketika yang ini masuk tuh kelihatannya dari mana? Kalian melihatnya dari mana? Dari cara, kalau aku sih karena ngelihat sedihnya dia, happy-nya dia, proses ngejalanin kehidupannya tuh kayak ngelihat dia yang sekarang begitu ketemu sama Mas Haldi ini tuh kayak happy, bahagia, ceria. Ya aku ngelihat aura jatuh cintanya tuh suka gemes aku godain gitu loh. Gemes banget gitu, dan dia tuh kayak bener-bener mendapatkan Sosok yang dia sosok cari, ya. yang emang dia cari gitu loh. Oh, ya ampun. Ini dia juga ya. Apa namanya? Ada kan kamu juga bikin videonya tuh waktu akad kan, akadnya kan sendiri dulu, setelah akad baru iya, dipertemukan betul, gitu kan. Ada video coba kita lihat ini untuk menggambarkan betapa dia berbunga-bunga gitu. Ikut gemes dia. Gemes banget. Dia sebahagia itu Kak. Dia happy banget dan aku tuh kayak pada saat dia menemukan sosok itu, dia udah ijab kabul tuh kayak rasa aku kayak oh oke, dia udah bahagia gitu loh. Kayak gitu kayak seneng banget gitu. Gimana? Suami kamu gimana? Akhirnya lewat Aku sih dia ya. cuek Dia aja yang dia. Si cool Kayak, ya. jadi alhamdulillah. Udah gitu aja dia seneng sih. Masya Allah ya. Kalau dia sendiri tuh ceritanya gimana tuh bisa kenal sama Mas Haldi? Partner bisnis juga. Partner bisnis juga. Partner bisnis di mana nih? Alat-alat kesehatan, di podcast, di banyak ya. Apa sih kopi? Apa? Banyak kan bisnisnya. Kayaknya sih lagi bikin film juga kan. Terus ya gitulah pokoknya partner bisnis, terus kenal sama Reddy. Ya udah, pokoknya aku juga kaget, aku juga nggak tahu. Jadi pas mereka lagi meeting, tiba-tiba aku datang, ya udah terus kayak langsung ngomongin Ibel. Oh, oke, gitu. Ya udah ternyata ya itu cepet banget. Kalau memang jodoh ya Allah mudahin, masya Allah, alhamdulillah. Suami kamu nggak cerita apa-apa lagi gimana Enggak, ngomongnya itu Mas tahu. Haldi tiba-tiba dikenalin ke Ibel, kata per kata itu nggak Suami diceritain. saya kan nggak seru diajak ngobrol. dia Masukin tuh. koin lah biar keluar Iya, itu ceritanya. kayaknya ya. Enggak, dia nggak cerita apa-apa, cuma ya itu. Dia tiba-tiba ngirim undangan, terus aku yang kaget kayak, hah? Ini nikah ya? Nggak bilang, iya, emang harusnya gimana? Enggak sih, nggak harus gimana. Ya, Masya Allah, Masya alhamdulillah, Allah, ya udah gitu. Terus itu jadi sepanjang dia abis ngomongin Ibel, Enggak, dia kayak udah dikenalin. serah terima ke Tetangga. teman kita itu gitu. Terus nggak ada Dia update tolong lagi? kenalin, enggak. Udah kayak ya udah karena kan dia juga sibuk ya, maksudnya enggak Sombong jarang. banget sih, Pak. Enggak, karena dia tuh lagi di luar kota terus, jadi susah mau ketemu sama saya aja jarang ketemu kan. Jadi ya makanya sabar. Jadi ya itu, jadi kayak Sibuk ya. Iya, jadi ya udah gitu. Yang penting dia udah buka jalan ibarat Tapi kan katanya. kamu kenal Ibel juga kan? Kenal. Kenapa Kenal. bukan kamu yang kenalin? Kenapa dia harus ke tetangga lagi? Karena kan lebih sering ketemu ya, misalnya saya kan juga ngurus anak 3, Oh, iya. jadi kayak kalau mereka kan partner bisnisnya emang lebih sering ketemu, Lebih sering deket ngumpul, ketemu. lebih dekat juga, jadi lebih Jadi proses gampang kenalannya masuknya. gimana? Proses kenalannya? Siapa yang bisa cerita nih?
berarti ini kalau soal dari pihak cowok kan ini, kalau aku dari pihak perempuan. Gimana sih? Aku juga nggak terlalu ini, pokoknya intinya apa ya, emang Mas Haldi tuh udah lama banget pengen deketin Ibel, udah banyak cara. Caranya apa aja? Iya, misalnya kayak pengen kenal ke yang lain-lain, tapi ditolak terus sama Ibel, kayak belum mau mungkin ya. Kayak Ditolak jadi Ibelnya nggak mau ketemu nih? belum mau waktu itu. Oke. Nah ini mungkin pas lagi ini mungkin Ibelnya lagi enak suasana hatinya gitu ya. Jadi nggak tahu, mungkin Allah juga udah gerakin Udah buka hatinya kan, ya, udah buka hatinya, tiba-tiba mungkin mulai mau mengenal gitu. Terus kayak Mas Haldinya juga Masya Allah banget tuh, ngejarnya tuh bener-bener berusaha banget. Jadi mungkin Ibel juga luluh ya, terus ngelihat kayak keseriusannya apa segala macam. Jadi ya. Oke. Ya, Nah ini udah soal juga. mahar masjid tadi kan waktu kita dengar Masya juga Allah. Masya Allah ya beda banget gitu Masya ya. Kita dengarnya tuh, Allah. biasanya kan kita dengar emas apa-apa, ini masjid Lain dari gitu ya. yang lain ya. Tapi ini benar bukan permintaan Ibel nih. Gimana sih ini ceritanya? Kayaknya kalau itu yang harus menjawab Ibel aja ya. Berdua iya, Kayaknya nggak Kesepakatan enak kalau berdua kita yang ya. jawab. Oke. Nah ini kan aku lihat tuh, aku nggak tahu nih benar atau nggak. Ibel sekarang lagi ke Aceh. Gitu mau diperkenalkan di keluarga di sana atau enggak? Atau apa sih? Itu jangan gosip ya. Ibel udah kenal sama keluarganya Udah. semua lah sebelum nikah. Ibel udah Pasti. kenal. Udah, Nggak mesti udah. ada acara lagi, akan ada acara lagi gitu di sana. Nggak tahu. Bohong. Ya kan soalnya kalau kita lihat acara kemarin itu ya kan private, intimate gitu. Akan ada acara besarnya lagi nggak sih? Enggak sih, kalau Ibel sih pengennya memang simple Udah aja, aja ya. sederhana, dihadiri dengan orang-orang terdekat gitu. Dan nantinya ke depan mau gimana masih belum ada pembicaraan lagi. Jadi total ini, jadi berapa lama sih pendekatan dari mulai kenal sampai akhirnya mantap untuk mereka? Cepet banget, 2 bulan. Cepet. kurang lebih ya mungkin Ya, mungkin ya. ya sekitar segitulah. Pokoknya cepet banget. Jadi Ibel ceritanya gimana? Jadi ketemu nih, ngobrol. Temu cocok, Mas Haldinya kayaknya gencar. Terus ini ta'aruf ya, ta'aruf gitu. Ta'aruf, hitungannya sih ta'aruf ya, umroh. Ta'aruf. Memang Ibel nggak mau, dia itu kalau seandainya ada laki-laki yang ada di hidup dia yang baru tuh dia nggak mau sampai terlalu lama, dia pengen Iya, ta'aruf. emang doanya juga sama Allah ya, kalau Iya, memang jodoh nggak mau pengen lama-lama, pengen ta'aruf. cepet Kalau aja memang biar. cocok, emang Allah dekatkan ya disegerakan. Pakai CV gitu. Nama ini kerjaan apa? Ta'aruf ya. Harus gitu kan? Nggak tahu Gitu deh. nggak sih? Atau diwawancara Mungkin ya, apa? kita kan nggak tahu ya. Kan pasti ngobrol dong ya. Ya mereka ngobrol. Ada ininya nggak Mereka sih? Maksudnya ngobrol. ada perantaranya yang Prosesnya itu panjang, bisa sampai ada di titik sekarang perjuangan suaminya tuh Itu Masya Allah luar biasa. juga. gitu. Jadi bisa ada di titik sekarang itu kan kalau orang ngelihatnya kayak Gampang tiba-tiba banget, udah gini mudah aja. aja. Prosesnya panjang untuk bisa dapetin Ibel tuh prosesnya Oke, panjang. yang pertama kan panjangnya tadi nyari kenalannya tuh. Iya. Begitu udah kenal, proses apa lagi nih yang kayak kalian melihatnya bahwa wah gila luar biasa nih Ya, usahanya. ya usahanya ya kalau menurut aku sebagai seorang imam Menunjukkan Mas Haldi ini keseriusan menunjukkan ya. keseriusannya Masya Allah luar biasa gitu. Dengan agamanya dia, latar belakangnya. Terus juga aku lihat memang orang yang baik gitu. Iya, Ya. Insya Allah. Ya mendekat ke anak-anak juga. Iya, betul. Itu juga luar biasa. Ini kemarin juga kan ada setelah menikah, kemudian ada statement dari kuasa hukumnya Amar Zoni gitu yang menunjukkan kalau di situ kayak menyampaikan Amar Zoninya kaget dan kecewa, sedih gitu karena tadinya dia berharap bisa mendekat lagi ke Ibel. Kita lihat cuplikannya. Tadi tapi teman-temannya udah jelasin ya bahwa nggak secepat itu juga Ibel itu langsung deket sama orang langsung ini ya. Dia lama, dia picky, dia milih juga dan nggak mau berlama-lama. Artinya kalau kenal sama orang cocok juga nggak ada proses pacaran tuh ta'aruf gitu ya. Tapi udah kenal ya sama anak-anaknya Mas Haldi ini kan gede-gede kuliah. Udah kenal. Udah kenal. Kalian juga udah ketemu. Udah ketemu. Pas ini nih, kalian dipertemukan juga nggak sih ke waktu itu calonnya Ibel gitu? Nih, terus diinterogasi gitu sama teman-teman enggak? Nah, waktu itu mau dikenalin. Jadi waktu aku lagi ke acara anaknya Ibel itu Yang ulang tahun si itu terakhir. calonnya, dia bilang, kok aku nggak dikenalin sama Kak Fairuz? Oh gitu. Terus? Akunya keburu pulang, akunya buru-buru. Terus abis itu ada kabar duka kan, terus Oh, jadi iya, aku iya. fokus ke mama gitu. Jadi belum sempat tuh. Belum sempat. Kalau kamu udah tahu pasti Udah kan. ketemu duluan.
Udah ketemu duluan. Jadi sebelum dikenalin ke Ibel, kamu udah Iya, kenal kan? belum. Masih Ibel masih target nih ceritanya. Masih target ya. Masih target belum. Jadi masih ngobrol-ngobrol gimana caranya kita kenalin ke Ibel. Jadi kalau dari pandangan kamu gitu ya, seperti apa sih sosoknya Mas Haldi ini? Aku sih dukung aja ya, karena yang aku lihat kayak Masya Allah juga ya, maksudnya serius. Serius. Udah nunjukin keseriusannya, terus pas dicek-cek tuh latar belakangnya, backgroundnya tuh Oke ya. banget ya. Terus kayak maksudnya ya baik gitu, Baik. maksudnya ya Orangnya baik. nggak ada alasan buat kita buat ngelarang Ibel Atau atau kayak ragu-ragu iya juga. maksudnya gitu kan. Kalau biasanya kan kita feeling juga kayak kayaknya nggak baik deh, jangan deh gitu. Itu enggak sih, kita ngerasa kayaknya oke-oke aja nih, cocok-cocok aja sama Ibel. Ini dari tadi yang diulang-ulang adalah betapa usahanya itu. Iya, bener Luar dong. biasa. Emang usahanya luar biasa. Sebenarnya gini loh, kalau aku ya, Ibel dapat kenyamanan itu, Ibel dapat sosok imam buat dia. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya itu bonus lah dari Allah. Gitu. Jadi saya tahu banget Ibel tuh kayak gimana. Jangan sampai maksudnya, oh ya karena dia Kaya sih, gini apa gitu. segala Oh, macam Ibel enggak. juga udah kerja Enggak, dari Ibel dulu juga ya. penghasilannya dia juga Iya. luar biasa gitu. Tapi yang dia dapat sekarang ini adalah dia mendapatkan sebuah kenyamanan, dia dapat imam, dan apa yang didapat lebih dari itu adalah bonus dari Allah. Betul. Gitu. Bonus dari Allah. Nih, apa sih sebenarnya yang Ibel tadi doakan kan dia ingin kebahagiaan pastinya. Tapi ada nggak sih yang dia bayangkan yang bahwa aduh kalau dapat pendamping lagi harapannya adalah yang seperti ini. Ada nggak sih yang kalian tahu gitu? Nah itu tanya sama Ibel. Tanya Ibel. Pasti. Gak enak kalau aku yang ngomong nanti. Mungkin ada kisi-kisi selain bisa dekat sama anak gitu. Ada nggak sih yang buat dia, ini penting nih yang ini nih yang buat aku nyaman tuh yang kayak gini. Biar Ibel aja yang ngomong. Bel. Gak enak kalau aku yang nyampein. Iya. Yaudah nanti aku telepon Ibel deh. Ibel sini dong. Ceritain sendiri ya. Iya tuh. Ya. Nanti atau kita samperin lah. Loh. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Tetap di Room to Indo.